Lanjut di tuntas belajar Ionic. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan gimana caranya menggunakan komponen-komponen yang ada di Ionic Framework. Untuk komponen-komponen HTML seperti IonCard, kita tinggal copy saja HTML-nya. Untuk komponen-komponen seperti alert, contohnya, dia bersifat function JavaScript yang kita cukup masukkan ke dalam TypeScript kita. Lalu dia akan menampilkan alert di aplikasi kita. Nah, sekarang saya ingin sedikit berbicara tentang tampilan. Untuk tampilan ini, menurut saya masih sangat bisa diperbaiki. Coba kita lihat seperti ini, gambarnya sudah lewat, akhirnya ukurannya terlalu besar, seperti ini. Banyak sekali space kosong yang tidak terpakai. Kalau kita kecilkan sih masih bagus. Bahkan kalau kita ubah untuk tampilan Android seperti ini, tampilannya masih cukup oke menurut saya. Dan kalau diubah menjadi iPhone, contohnya iPhone X, tampilannya juga bagus. Tetapi pada saat tampilannya seperti ini masih banyak sekali space yang digunakan. Coba kita lihat contoh lain. Kita lihat situs YouTube, di mana YouTube sendiri itu sudah mengadopsi Dark Theme, dan di sini ada menu di sebelah kiri, dan ada 4 kolom untuk menampilkan video-videonya. Kalau kita lihat dan kita perbesar, dia akan mengikuti. Tetapi jika sudah mencapai sebuah breakpoint, contohnya seperti ini, otomatis menu tadi berubah menjadi tombol-tombol ini. Dan kalau kita kecilkan kembali, ini menjadi 3 kolom. Kita kecilkan lagi, menjadi 2 kolom. Dan shot yang ini yang biasanya buat tablet hilang juga. Begitu, lebih kecil lagi menjadi 1 kolom. Kita lihat juga situs Skillshare. Skillshare di sini ada space di sebelah kiri dan kanan, karena kalau kita contohnya lihat Medium atau situs yang lain, mata kita itu lebih mudah membaca kalau kontennya ada di tengah. Dan di sini ada 3 kolom ya, 3 kolom, dan di sebelah kiri menu. Begitu kita kecilkan sedikit, kita dapat lihat bahwa space di kiri dan di kanan langsung mengecil. Dan pada satu breakpoint, isi dari kolom yang mulai mengecil. Dan space yang di kiri dan kanan tidak lagi ada. Pas kita kecilkan kembali, menunya yang menghilang. Begitu. Begitu pula kalau kita lihat di Udemy, coba kita lihat untuk salah satu isi pembelajarannya sendiri. Pada saat kita kecilkan, menu yang tadi pindah ke bawah. Dan setelah dikecilkan kembali, ini berubah menjadi 1 button dengan harganya saja. Seperti itu. Dan masih banyak sekali contoh lain. Contohnya di sini untuk Udemy, untuk homepage-nya. Nah, kita ingin adopsi. Kita ingin adopsi tampilan itu untuk aplikasi tuntas belajar. Ini tapi harus saya ubah dulu ya. Saya ubah dulu mengikuti tujuan dari aplikasinya. Untuk gambar ini saya ubah dulu. Assets. Di sini saya sudah siapkan satu file. Images. Tuntas belajar ionic.png kalau nggak salah. Coba. Ops, ini harusnya seperti ini. Tuntas belajar ionic.jpg. Ya, tampilannya sudah langsung berubah. Gambarnya kebetulan cukup besar ya. Dan saya ingin ada space di kiri dan di kanan. Karena walaupun Ionic itu mobile first,
Tetapi saya ingin publish dulu di suatu website. Dan kalau di website, jika orang melihat tampilan seperti ini, pastinya orang akan bingung, ini maksudnya apa? Untuk itu, di Ionic ada konsep yang namanya grid. Grid sendiri adalah mobile first flexbox system yang menggunakan konsep 12 kolom. Di sini ada juga responsive grid documentation-nya. Jadi ini kan yang bagian komponen. Kalau kita lihat di bagian guide, sini ada satu seksi khusus tentang responsive grid. Nah, cara kerjanya, jika kita meletakkan sebuah grid seperti ini, maka langsung akan membagi 1, 2, 3. Ini adalah 3 bagian yang ukurannya persis sama. Apapun yang terjadi, dia tetap akan menjadi 3. Ada beberapa contoh di sini yang dapat dilihat. Di sini ada penjelasan, lalu ada live demo untuk Angular dan React. Jika saya buka yang Angular, dia akan menggunakan stack blitz untuk menampilkan, dan di sini kita lihat 1, 2, 3. Otomatis akan dibagi menjadi 3 bagian, yang berarti 12 bagi 3, yaitu 4. Ini ukurannya 4 unit, 4 unit, 4 unit. Di sini ada contoh dengan 6 kolom otomatis masing-masing sebesar 2 unit. Dan yang terakhir karena dia 12 kolom masing-masing 1 unit. Dengan tampilannya ya kita bisa lihat di sini. Dia terus mengikuti. Tetapi begitu terlalu kecil, dia akan berusaha untuk memindahkan ke bawah. Ini sesuatu yang sangat menarik. Ada beberapa contoh lain yang ada di sini, namun kita perlu lihat juga ada contoh grid size. Apa maksudnya grid size di sini? Di sini kita lihat ada ion column. Nah, di sini untuk masing-masing sudah ada breakpoint dengan jumlah pixelnya. Kita juga dapat setting, misalnya satu kolom kita ingin lebih besar daripada yang lain. Contohnya, jika saya copy ini untuk yang kolom bagian 2. Oops, sorry. Jika saya copy bagian yang nomor 2-nya saja, seperti ini, otomatis kolom yang 2 ini jauh lebih besar. Dibandingkan yang lain-lainnya. Oke, kita udah tahu di sini ada 3 bagian, ini bagus, ini 3. Coba kita letakkan seperti ini ya. Kita taruh ion card kita tadi di dalam sini. Lalu untuk division yang ini saya kosongin dulu. Nah, ada sebuah space. Space yang menurut saya sangat membuat tampilannya. Tetapi apa yang terjadi pada saat terlalu kecil? Pada saat terlalu kecil, space-nya itu tetap ada. Nah, gimana cara kita mengakalinya? Di dalam grid sendiri sini, ada sebuah setup di mana jika ukuran tertentu, responsive attribute, maka size-nya itu akan berubah. Contohnya di sini ada konsep dengan menggunakan SM, di mana SM itu untuk small screen. Dan kita lihat ya, di sini size SM3-nya ukurannya 3, jadi kalau kecil dia 3, kalau biasanya ukurannya itu adalah 12. 12 artinya dia menggunakan keseluruhan kolom. Tetapi pada saat ukuran SM ke atas, dia menjadi 3. Oke? Khusus untuk yang terakhir, di ukuran MD, dia besar. Jadi coba kita kecilkan. Nah, di sini masing-masing size-nya 12.
Karena size-nya 12, dia menggunakan seluruh space-nya. Begitu sudah mengikuti ukurannya SM, maka dia menjadi 3. SM tadi itu adalah ukuran 576 pixel. Kalau kita perbesar ke 768, maka yang kolom keempat akan menjadi selebar satu bagian. Seperti ini. Dia menjadi besar. Nah, dengan begitu kita bisa ubah di sini bawah size sama dengan 0. Size sama dengan 0. Lalu kita buat size SM sama dengan berapa? 3. Size SM sama dengan 3. Nah, dia size aslinya itu 12. Tetapi pada saat size SM, dia adalah 6. Berarti dia akan menggunakan setengah. Bagusnya sih 8 tadi ya. Dia akan menggunakan setengah. Nah, ini dia mendapati setengah. Tetapi pada saat kita kecilkan, dia jadi full. Kayaknya terlalu banyak ya. Ini saya bikin size SM-nya 2 dan 2. Saya lupa. Ini harusnya diubah jadi 8. Oke, kelihatan lebih bagus. Nah, masalahnya saya ingin di dalam sini, dia juga akan terus-menerus membagi berdasarkan ukurannya. Jadi kalau ukuran kecil, dia 1, seperti yang di YouTube tadi. Pada saat ukuran kecil, dia 1 kolom, lebih besar menjadi 2 kolom, lalu menjadi 3 dan 4 kolom. Gimana caranya? Ya, kita cukup buat saja sebuah grid di dalam grid. Di sini saya cukup tulis ion grid. Lalu saya buat sebuah ion row. Dan terakhir ion call. Apa yang terjadi jika saya langsung menuliskan ion call? Kalau saya langsung menuliskan ion call, tetapi di sini saya ubah ya, ng4-nya saya letakkan ada di dalam kolomnya. Jadi dia akan membuat 7 buah card. Tetapi karena tidak kita jelaskan, dia akan coba untuk langsung membagi. Ini saya bikin sampai 12 deh ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang akan terjadi, dia akan coba membagi rata menjadi 12. Yang bukan yang kita inginkan. Seperti ini. Menjadi 12 bagian. Tetapi dia akan langsung responsif sesuai dengan ukuran, akan disesuaikan muatnya berapa. Dan bisa dilihat, di atas ini lebih kecil daripada yang di atas. Tapi kalau kalian ingin full control, lebih baik sama kalian langsung di setup saja. Contohnya, size-nya itu saya buat jadi 12. Lalu setelah itu, saya buat size SM. Size SM sama dengan berapa? 6. Setelah SM, size MD. Size MD sama dengan, saya ingin dia dibagi jadi 4. Lalu size LG sama dengan 3. Maka yang akan terjadi adalah 4, ini sudah terbagi. Pada saat kecil, dia otomatis 1, besar sedikit menjadi 2, lalu menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5. Sesuai yang kita inginkan. Nah, saya pengen di kiri ini ada menu, tapi menunya itu kalau layarnya kecil, dia ada di kanan. Bagaimana cara mencapai hal tersebut?
di bagian ion grid, di sini ada sebuah cara di mana kita bisa menggunakan push dan pull. Contohnya di sini, di bagian reordering, ada konsep push dan pull. Contohnya di sini, jika kolom pertama ukurannya 9, dan dia di push 3 ke kanan, berarti dia akan mulai dari 4. Dan sedangkan yang ini, walaupun dia ukurannya 3, tetapi karena dia di pull 9, maka dia akan mulai dari 1. Kan satu bagian ada 12. Dan ini contoh pada ukuran MD, baru ukuran dan push-nya sendiri akan berubah. Kalau kita lihat contohnya, dengan coding yang tadi, pada saat kecil, 1, 2, 3. Tetapi begitu kita perbesar, 3-nya ada di kiri, 1-nya di sini, dan 1-nya sedikit lebih lebar. Dan saat begini, 1-nya kembali ke sini. Cukup mudah ya. Jadi gimana cara kita lakukan atau kita capai? Bagaimana cara kita mencapai hal tersebut? Di sini tadi kita akan bermain-main dengan kolom ini dan ini. Di sini saya buat tulisan, ini adalah menu saya. Saya save. Maka harusnya akan muncul tulisan, ini adalah menu saya. Namun, mungkin saya kasih beberapa BR biar baris kembali, dan saya copy beberapa. Ini adalah menunya dan muncul. Tetapi pengennya pada saat ukurannya sudah sedikit besar, dia pindah ke kanan. Maka yang akan saya lakukan adalah, tadi untuk size ada apa-apa aja sih? Nah, kita buat dari ukuran SM, dia ada di kiri. Begitu dia MD, dia ke kanan. Dari LG aja ya, dari LG. Berarti kita buat di sini push LG sama dengan kita ingin push dia 2 tambah 8, 10. Sedangkan yang ini kita buat pull LG sama dengan 10 juga. Coba kita lihat apakah berhasil. Nah, pada ukuran ini dia ada di kanan. Begitu dia sedikit lebih kecil, pindah ke kiri. Oke, kita sudah bermain-main dengan gridnya. Nanti saya akan rapihkan sedikit sebelum kita masuk ke materi berikutnya.